Perseteruan Virgon Tambunan dengan Inara Rusli semakin panjang. Tak terima putranya dituding selingkuh, Eva Manurung, ibunda Virgon, balas membongkar aib Inara Rusli menantunya. Eva menyebut Inara layak diceraikan karena tidak berbakti pada suami dan memusuhi ibu mertuanya sendiri. Lalu benarkah Tenri Anissa yang dituding Inara sebagai wanita selingkuhan Virgon adalah calon menantu idaman Eva? Apa maksud Eva Manurung menyebut abang Inara lah yang menganjurkan Virgon berpoligami? Seperti apa kesiapan Virgon menghadapi panggilan polisi terkait laporan Inara dan juga Tenri? Sama dengan rumah tangga Virgon dan Inara, pernikahan Ari Wibowo dan Inge Anugrah juga dipanaskan oleh kehadiran orang ketiga. Seperti apa sosok instruktur fitness yang dicurigai Ari sebagai kekasih gelap istrinya? Ada apa dengan Inge yang merasa dijebak Ari walau laki-laki itu telah mendampinginya selama 17 tahun? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan kupas tuntas sejumlah fakta menarik yang memanaskan perseteruan Virgon, Inara Rusli, dan Tenri Anissa. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Konflik rumah tangga Virgon Tambunan dan Inara Rusli semakin panas pasca Eva Manurung, ibunda Virgon yang sekian lama menepi dari pemberitaan, mendadak muncul di depan awak media. Pasca sembuh dari sakit, Mami Eva berkenan diwawancarai secara eksklusif oleh tim Star Pro terkait konflik segitiga antara Virgon, Inara Rusli istrinya, dan Tenri Anissa, wanita yang dituding Inara sebagai selingkuhan Virgon. Intro yang nyelekit pun menjadi pembuka pernyataan dari Mami Eva terkait sikap Inara yang dianggapnya di luar batas. Kita nih perempuan, ya kamu, ini maaf cakap Ina ya, ini saya nasihatin kamu, ya maaf cakap, ya kan. Kalau di orang Batak, ya, ini maaf ya, di orang Batak kamu punya perilaku seperti ini, udah lama kamu diseraiin. Biar gimana kan itu anakku, ya kan. Ketika anakku disiksa orang, pastilah itu kan bagian dari tubuhku, aku sakit. Kalian tahu, keluarga aku di Amerika. Ada si Berta, adekku, sepupuku, Kak, kenapa itu anak kita tuh Kak kayak begini-begini? Dia omongin orang loh di sini Kak, ini begini. Soalnya fansnya banyak di sini. Aku kejang-kejang lagi nangis-nangis. Datang lagi keluarga aku di Padang begitu juga. Keluarga aku di ini, mereka kan selama ini kan bangga. Itu cucuku loh gitu. Itu cucuku loh, adiknya papaku begitu cucuku. Sekarang mereka jalan aja di ini nih. Kayak aku kemarin aku ke pasar, nih emaknya si selangkangan. Sakit tahu lagi. Saya nggak akan ini. Saya di sini nyesek. Udah nggak tahu lagi shock. Kalian boleh lihat, boleh tahu ya, ada banyak di situ orang yang menyaksikan. Kita tinggal di apartemen Cempaka Mas. Itu saya sampai mau terjun. Anak saya yang perempuan meluk saya. Mami, aku masih anakmu, cuman bukan Virgon doang jadi anakmu. Aku lihat anakku gini, aku peluk, aku nangis. Maafin Mami, maafin Mami hilaf. Ya, Mami Eva seolah murka sekaligus sedih tingkat dewa melihat perilaku Inara yang membongkar aib Virgon di media sosial hingga putra bungsunya itu dibully oleh satu Indonesia. Tangis Mami Eva pun pecah bila mengingat detik-detik terakhir dirinya bertemu dengan Inara dan Virgon di malam ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Saat atmosfer silaturahmi dan bermaaf-maafan masih begitu kental, Mami Eva justru merasa diusir oleh Inara dari rumah yang dibeli Virgon. Saya bicaranya sama menantu saya aja, yang dulu saya nggak menantu. Nggak tahu dia sekarang nganggap saya mertua apa enggak. Malam itu saya masih ngelus-ngelus
punggungnya dia. Saya bilang, kamu gak usah nangis, nanti ya, tunggu ya. Tunggu, nanti mami mau bicara lagi sama dia. Apa nggak memediasi? Orang anak saya pulang, dikunciin pintu. Bagaimana sih memediasi malam itu? Artinya nggak ada ya? Dari awal saya minta mediasi, tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Nggak ada mediasi. Sama sekali? Sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan dari Ustadz Dery juga kan. Untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Saya nggak mau membenarkan anak saya, enggak. Kalaupun Virgon salah, tinggalkan. Kan saya malam itu ngomong, sebentar saya bicara sama anak saya. Kamu upload semua kamu ini, habis kamu upload kamu ngomong jangan bully suami saya. Kamu banyak kan yang ngomong kamu orang gila di situ. Banyak banget orang gila ya kamu ya. Abis kamu upload itu, terus tiba-tiba kamu jangan bully suami saya. Kamu upload itu aja udah ngundang semua orang menghina, ngundang semua orang menghujat. Biar kamu tahu, saya sakit. Saya mau tanya untuk ibu-ibu semua, ketika anakmu dibully se-Indonesia, apa kalian harus turut membuli? Pertama mempost semua ke sosial media. Kenapa? Atas izin tante atau Pertama kali. Nggak pernah cerita. Saya hanya menyaksikan pada saat penandatanganan surat pernyataan Virgon, udah itu aja. Sejak malam itu, mendung di hati Mami Eva dan Virgon terus bergelayut. Virgon menenangkan diri dan belum siap bertemu dengan Mami dan kakak perempuannya. Sementara Mami Eva terus dirundung sesal dan kepedihan. Keinginannya untuk menyatukan kembali Virgon dan Inara sudah menguap ditelan kecewa berkepanjangan akibat ulah menantunya sendiri. Tidak terima aib Virgon diumbar habis-habisan oleh Inara. Mami Eva pun siap membuka kedok Inara. Selama 8 tahun menjadi ibu mertua Inara, Mami Eva mengaku sudah berkorban banyak. Sekalipun di hari tuanya harus hidup serba pas-pasan, Mami Eva rela demi membahagiakan keluarga kecil Virgon. Lalu benarkah mobil Mami Eva pernah dijual Inara? Seorang ibu itu kan sama mertua kan harusnya. Saya membesarkan anak saya, membuat anak saya sampai ke puncak. Kamu tinggal nikmatin gini. Kaki saya ini udah sampai bonyok kaki saya. Saya jual mobil saya. Ya kan, saya titipin uangnya sama dia. Minta ya, ganti ya. Iya nanti 2 tahun. Sampai saya jatuh dari motor ya. Anak saya ngamuk lah yang perempuan. Aku minta tambahin mobilku aja 76 juta ya. Ya kan? Terakhir tuh berantem juga tuh sama Virgon gara-gara mau lebaran, mau open house di hotel. Tahun lalu udah begitu open house di hotel. Virgon udah ngomong, gak usah yang, keluargamu juga cuma 4 orang yang muslim. Bagus kita ngumpul di tempat Tante Butet. Kan keluargaku lebih banyak yang muslim. Kan adikku banyak muslim. Aku juga jadi kayak orang linglung, kayak orang bingung, shock aku ngeliat. Ina tuh jangan terlalu serata sama uang. Aku kasih tahu, kamu bulanan kamu 70 juta loh dari Virgon. 70 juta. Masa iya anakku nggak boleh ada ATM? Kalau berarti peruntukan yang aneh-aneh, kamu tinggal ngomong ini apa? Yang coba dibuka ini nomor ininya, ini apa? Begitu yang benar jadi istri. Bukan kamu umbar sana, umbar sini, akhirnya kamu juga ya sudah apa namanya istilahnya, udah membawa nama orang sehingga orang semua bangkit amarahnya. Kamu jangan kayak begitu, ya. Ini saya bilang sama kamu, ya Ina ya, 5 kali lagi kau kawin, kamu tidak akan ketemu mertua sebaik saya. 5 kali lagi kalau kamu kawin, biar kamu tahu.
Saking emosinya, Mami Eva mengklaim bahwa Inara tidak akan pernah mendapatkan mertua sebaik dirinya. Pasalnya, Mami Eva tak pernah menuntut Inara menjadi menantu yang royal dan sayang mertua. Bahkan setahun sekali di hari Natal pun, Mami Eva seolah malu mengharapkan perhatian dari menantunya itu. Saya sebenarnya nggak jadi masalah sih. Cuman kok lu sama emaknya yang udah tua ini, bulananku aja kau kasih berapa, ha? Saya Natalan minta uang sama kamu kasih berapa? Gak usah lah, mungkin dari agamamu, kamu muslim, gak support untuk orang Natal. Kasihlah sama saya. Mi, ini bukan buat Natal, terserah. Niatmu apa? Beli baju mami kek, atau beli sepatu mami kek, atau apa kek. Gue rasa di muslim juga gak bakal ngajarin lu gak menghormatin orang tua. Ada kok tertulis di Alkitabmu seperti itu. Di Al-Quran ada tertulis harus menghormatin orang tua. Ya. Ini mami gak akan bicara kayak begini kalau kamu jadi orang yang baik. 300.000. Tahun yang lalu 500. Kamu bayangin, keluarga aku tuh 10 orang. Ya, satu keluarga. Saya kan harusnya, Mam, ini bikin kue, ini bikinnya, ya selamat hari Natal Mami untuk kalian yang merayakan. Begitu dong mulutnya. Iya kan, gue gak pernah ngerasain kayak gitu. Yang merayakannya lapisin aja dengan seperti itu. Kalian yang merayakan ya Mi, kan begitu. Itu namanya hormat sama orang tua. Enggak, malah saya kirain udah dikasih sama Virgon ke Mami. Kapan mau Virgon ngasih uang? Virgon kan show sana sini, Bu. Ini saya juga nggak mau bikin beban ke anak saya. Terkait isu perselingkuhan Virgon dengan Tenri Anissa yang didengungkan Inara, Mami Eva berusaha bersikap netral. Namun ia berharap orang tua Inara alias besannya juga menerapkan asas praduga tak bersalah kepada Virgon. Dalam perbincangan telepon pribadi, Mami Eva mengaku kecewa dengan sikap Inara dan keluarganya yang seolah tega membunuh karir dan karakter Virgon. Wow, kira-kira 5 hari yang lalu. Iya, by phone. Ya inilah kayak begini. Banyak hal yang kayak begini. Saya nasihatin dia. Kalaupun nanti mereka nggak jadi cerai, ataupun mungkin mereka balik, nggak tahu ya. Ini kan semua Tuhan yang punya rencana kan gitu, apa dan bagaimana. Saya belum berbicara sama anak saya. Tapi yang jelas saya bilang, aku ada besertamu. Apapun itu, yang sudah benahi diri. Kalau memang kamu melakukan itu, kamu benahi diri. Saya masih bilang asas praduga nggak bersalah. Karena saya nggak tahu bener apa nggak anak saya ngelakuin kayak gitu. Saya nggak bisa tuding asal-asal. Anaknya nggak pernah cerita. Saya cuma dari satu stasiun TV jam 6:30 pagi aku chat Ina, nak kayak gini. Dia cuma jawab iya. Saya sempat marah. Kenapa nggak ada komunikasi? Dia nggak komen dia. Kalau sekarang diceritain, nanti kita nggak bisa berangkat ke selanjutnya. Tapi tante shock nggak tante? Marah kok, mana yang terima sih Mak? Apalagi disalah-salahin. Disalahin apa tuh? Ya udahlah, pokoknya namanya orang Disalahin karena banyak ketidakpuas, bukan itu dalam keluarga lah. Banyak ketidakpuasan, kelihatan semua aslinya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita ikutin proses hukum saya udah. Seburuk apapun anak saya di mata kalian, itu anak saya. Yang saya harus rangkul, yang saya harus bangunkan dia ketika dia jatuh, terkapar. Saya yang harus mendampingi. Saya ini rumahnya untuk pulang. Karena itu keluarga Virgon dan keluarga Tenri Anissa, Tenri dan kekasihnya Dilan Penat serta ibundanya Kusrini Hamzah seolah trauma berada di keramaian karena kenyang publik dan netizen kadung mencap mereka sedemikian miring.
Tudingan pelakor pada Tenri berimbas besar pada orang-orang terdekatnya hingga mereka pun ikut dibully. Hal yang sama juga dirasakan oleh Mami Eva dan keluarga besarnya. Ia yang selama ini aktif di pelayanan gereja tidak sanggup pergi keluar rumah atau ke perkumpulan karena orang-orang menganggapnya sebagai ibu seorang pezina. Saya sebenarnya nggak mau anak saya cerai, ya. Tapi seperti ini nih bikin sama saya, ya. Saya ini seperti orang nggak berguna. Bilang tidak memediasi lah, tidak inilah. Kamu pinter banget kamu. Kalau wajah cantik harus cantik lah kelakuan, jangan seperti itu. Sampai semua kayak saya kan kursus Alkitab. Sampai semua orang gereja yang saya pernah pelayanan semua membuli saya. Ketika saya menyanyikan lagu-lagu rohani, kamu lagu-lagu rohani, kamu tahu, lo kalau kamu istilahnya layani dulu anakmu. Itu saya tanggung loh. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang. Gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Saya rasa saat seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas juga? Nggak seperti itu ya. Dia posting di media sosial, ya kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Gitu. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya nggak puas lah gitu, nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa diseret-seret gitu. Selama ini semua teman dia selalu dikenalin ke keluarga. Kalau memang teman disebut teman, kalau memang pacar dia bilang ini pacar saya. Soalnya kan kalau keluar rumah izin kan, ya. Bilang sama siapa, mama sama siapa, nanya, namanya siapa, itu apa dimana? Kamu gitu, apa dia sebagai apa, yeah. Teman, pacar itu dia harus jelas. Itu sih yang selama ini. Kaget, karena selama ini yang kita tahu ya teman. Ya, Virgon dan Tenri Anissa dilaporkan Inara atas dugaan perzinahan. Laporan itu seolah menjadi balasan Inara atas laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Tenri ke Polda Metro Jaya. Karena kesal permintaan maafnya tidak disambut baik oleh Tenri, Inara melemparkan bola panas agar isu perselingkuhan Virgon dan Tenri diselesaikan di pengadilan. Inara mengaku memegang bukti transferan uang Virgon ke rekening Tenri yang disebutnya mutasi kemaksiatan. Kalau Virgon itu mengirimkan beberapa sejumlah uang kepada si wanita lain itulah kan begitu. Nah biasanya kan kalau kita mengirimkan uang dalam bentuk m-banking ada catatan-catatan yang bisa kita buat. Catatan ini gitu. Nah ini kita mendeteksinya agak berbeda nih. Virgon mengirimkan sejumlah uang dengan catatan-catatan. Salah satu catatannya servis, bengkel, kampas rem. Kita kaget lah, gimana ceritanya nih? Kok bisa ada kampas rem? Ya, bengkel, jasa servis, terus apa lagi? Banyak itu yang aneh-aneh. Oli, kan gitu kan? Lah, kaget kita nih. Kita catatan pengiriman seperti itu. Karena itu maka perlu digali gitu. Apakah wanita itu punya bengkel? Kita nggak tahu juga kan? Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Virgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah minta untuk mediasi juga nggak berhasil. Malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Bohong nggak bisa diukur karena bohong itu sistem nilai.
Jadi tidak ada satupun alat ukur di dunia ini yang bisa memastikan seseorang itu disebut bohong. Karena bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tidak tulus hati. Nah, bagaimana kita mengukur itu? Yang bisa dilihat adalah konsistensi perilaku seseorang. Jadi kalau di satu momen diukur dia menunjukkan satu perilaku, kemudian diukur kembali di situasi yang berbeda, kecenderungannya sama dan berkali-kali sama, maka kita akan sebut dia relatif konsisten atau cenderung konsisten. Nah itu ya sekarang menjadi persoalan ketika kalau kita melihat ekspresi, gak ada orang yang bisa melihat ekspresi langsung bilang dia bohong, dia jujur, gak ada gitu. Di sisi lain, kubu Tenri dan Virgon yang diwakili Mami Eva menyebut transferan Virgon ke rekening Tenri hanyalah urusan bisnis. Virgon bilang, ya itu dia dikenalin sama anak-anak kawan-kawannya. Dia ketemu itu terakhir bulan 8 tahun yang lalu sama perempuan itu. Iya, aku nggak tahu tapi itu biaya-biaya entertain kan. Kadang-kadang kan Virgon ketemu orang, masa iya sih dia mau traktirin orang kopi aja harus yang transfer dulu duitnya, aku mau bayar, nggak mungkin lah. Terserah dia, mau dia bilang apa, saya juga nggak tahu itu ininya. Yang saya klaim, kok kalaupun itu benar atau nggak benar itu urusan kalian berdua, kalian yang tahu itu ya. Tapi ya saya sebagai orang tua, saya kasihan lihat cucu saya. Kalau terkait rekening, dia kan pada awal bilang 200, sekarang 80. Walaupun kita tahu berapa nilainya, nggak nyampe segitu. Yang jelas bisa kita pertanggungjawabkan. Transfer kan memang ada, kan saya udah bilang, memang ada dari awal. Ada transferan, tapi kan bukan cuma ke kalian kita doang. Transferan itu buat apa, kita yang tahu. Dan itu nanti konsumsinya buat ke kepolisian, bukan untuk dipublish. Nggak nyampe. Betul salah satunya itu. Saya bingung, Inara nggak tahu, lakinya suka main motor. Nggak ngerti saya. Minta tolong beliin oli. Ada bahasanya. Setahu saya ada ininya kok. Untuk apa? Udah masuk juga yang chat ada yang transfer 5 juta terus habis 200 juta untuk biaya maksiat itu bukan? Buat beli cincin katanya. Biaya hidup segala macam. Pak, kalau saya dikasih uang sebanyak itu dari kemarin-kemarin dan saya makan sendiri, saya kuliah dari tahun kemarin, Pak. Saya juga kuliah nggak bakal di tempat yang biasa aja gitu. Gak mungkin yang per semester cuma 1,7, Pak. Saya kan tidak mengkonfirmasi sama Inaranya langsung. Ini saya kan tanya sampai yang cloning ya. Iya. Jadi bukan klarifikasi dari pihak Iya, saya tidak pernah melakukan klarifikasi di Facebook. Saya nggak pernah buka Facebook juga. Baru kemarin 1-2 hari saya lihat komen-komen aja. Terus di Instagram pun juga banyak banget yang bikin akun-akun palsu saya, terus klarifikasi segala macam. Padahal saya belum ngomong apa-apa. Dan dipercaya sama dia sampai dia nyebut nama ibu saya itu yang sampai saya difitnah pakai pelet, pakai black magic. Itu udah kelewatan. Yang mengomentari bahwa laki lu sendiri yang doyan gue itu nggak ada, itu nggak ada dari saya. Sekarang coba dicari di Facebook, di Instagram, cari aja nama dia, itu bakal berderet keluar banyak banget. Jadi kalau misalkan percaya sama akun-akun bodong yang kayak gitu, yang tiba-tiba keluar nggak tahu dari mana, siapa yang bikin juga nggak tahu, ya aneh aja gitu. Berulang kali Tenri menyebut bahwa dirinya tidak punya hubungan khusus dengan Virgon. Namun Inara tidak percaya. Pengakuan Virgon dan sejumlah saksi yang siap membelanya di pengadilan seolah sudah cukup bagi Inara untuk memberikan efek jera kepada Tenri dan suaminya. Tapi benarkah tidak berhasil menciduk pelaku perzinaan dalam satu kamar, Inara sulit membuktikan perselingkuhan Virgon dengan Tenri? Kita lihat, ingat, kalau dia tidak terbukti dengan laporan perzinannya, bakal ada laporan lagi balik ke dia, laporan palsu dan fitnah. Yang tadinya kita di Krimsus nanti akan ada laporan lain. Kita lihat aja. Pada saat sebuah peristiwa hukum muncul, itu pasti saling keterkaitan. Tadi terkait misalnya dari undang-undang perkawinan, kemudian terkait dengan pencemaran nama baik, dan sekarang ada dugaan melaporkan
tindak pidana yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 ayat 1 terkait perzinahan. Pasal perzinahan itu jelas agak sedikit sensitif, agak sedikit rumit, karena di situ jelas konstruksi hukumnya barang siapa yang melakukan tindak pidana perzinahan seperti memasukkan senggama, alat kelamin dengan mengeluarkan hal-hal yang sifatnya sperma dan lain-lain, kemudian di sebuah tempat antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, itu bisa masuk pasal 284. Penyidik dalam hal ini penyidik yang sekarang, apakah itu ada di Polda, baik di lembaga yang namanya kriminal reserse kriminal umum ataupun khusus, harus jeli karena alat buktinya sangat-sangat sensitif dan sumir. Yang harus dilakukan penyidik adalah diskusi terus-menerus dengan yang namanya pelapor, karena pelaporlah yang tahu sebenarnya adanya dugaan tindak pidana ini. Bukti alat surat atau pengakuan itu nanti sebagai alat bukti pengakuan. Tinggal penyidik berani nggak hanya mencantumkan hanya pengakuan saja dalam bentuk surat pernyataan misalnya bahwa mereka melakukan tindak pidana perzinahan. Apakah cuma satu? Masih kurang. Saksinya mana? Ahlinya mana? Jika terbukti berzina, Virgon dan Tenri bisa diganjar hukuman 5 tahun penjara. Memang balik lagi, perzinahan itu ancaman hukumannya sangat singkat, hanya 9 bulan. Belajar dari kasus yang Serang, mertua sama menantu itu hampir sama sebenarnya. Jadi masing-masing saling melaporkan, yang satu melaporkan perzinahan, yang satu melaporkan pencemaran nama baik. Perzinahan itu ancaman hukumannya 9 bulan, pencemaran nama baik ancaman hukumannya 4 tahun. Nah itu fundamentalnya di situ dulu. Jadi tinggal nanti penyidik akan mencari barang bukti yang paling akurat, yang paling lengkap. Agendanya hari ini saya nggak ada agenda, sebenarnya hanya mau mengkonfirmasi laporan yang diduga dilaporkan oleh pelapor terhadap klien kami. Jadi saya tadi sudah konfirmasi juga ke klien kami, Mas Virgon, dan juga ke manajemen bahwa kami ingin konfirmasi ke Polda Metro untuk melihat isi daripada laporan dan juga bukti yang disampaikan oleh pelapor. Namun, sebelum bola api bergulir ke pengadilan, masih ada restoratif justice yang bisa ditempuh oleh masing-masing kubu yang bertikai. Sayangnya, itikat pihak Tenri dan Virgon untuk mencapai perdamaian di luar persidangan seolah ditampik oleh pihak Inara. Keputusan Inara seolah sudah bulat, meski kelak anak-anaknya akan melihat bukti digital dari perseteruan kedua orang tuanya. Sudahlah, saya pikir orang tuh nggak akan bergandengan tangan ke surga, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, kata orang, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi akhlak atau moral itu pasti saya akan tanam kepada anak istri, anak sama menantu dan cucu saya. Ketika dia nggak mau gini, itu urusan lu. Itu sih hak mereka, mau preskon kayak mau apa, itu hak mereka. Saya nggak komen saya untuk itu. Tapi saya harus bicara ini semua seperti ini karena anakku sudah dibully orang. Seolah-olah semua 100% itu kesalahan anakku. Harusnya lo question mark tuh. Kalian netizen juga ya, aku kasih tahu. Kalian harus question mark tahu. Kenapa anakku bisa sampai berpaling seperti itu? Apa yang dia lakukan? Aku no komen ya, Mbak. Kalau gua sih ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah untuk mereka. Sana kita kan juga nggak tahu ya. Gue juga nggak mau mencampuri banget karena gue nggak tahu banget juga gitu kan. Pernikahan itu tidak semudah itu gitu ya, kadang-kadang janji pun bisa dilanggar gitu ya. Dan tugas kita sebagai seorang istri tuh memang harus bersabar, mendoakan agar suami kita bisa menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Apalagi ya saya juga pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Jadi saya tahu banget rasanya jadi istri yang lagi dikasih cobaan kayak gitu. Tapi
Kalau bisa bertahan alhamdulillah, tapi memang proses healingnya tuh akan susah sekali karena yaitu reminding kesalahan suami tuh pasti akan keinget. Tapi kalau kita dengan tulus maafin, kitanya sabar, kitanya cinta banget, itu time will tell dan waktu yang akan nyembuhin semuanya gitu. Tunggu aja nanti tanggal main ya. Tunggu. Semua saya akan speak up semua di stasiun televisi biar kamu tahu. Biar kamu tahu kamu ibu yang kayak apa. Lalu benarkah Abang Inara pernah menganjurkan Virgon untuk berpoligami ketimbang terus melakukan hubungan tidak halal dengan Tendri? Bagaimana pembelaan Inge Anugrah, istri Ari Wibowo terkait tudingan selingkuh yang dilontarkan Ari?